Hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Putra Aviantara Cova. Guys, di channel kali ini tuh aku bakal merekomendasikan beberapa film BL Thailand alias film gay Thailand yang pastinya bagus banget untuk kalian tonton. Dan so, dong baper-baper ya. Nah, sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, and pastinya share ke teman-teman kalian. Oke, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung ke film yang pertama. Film yang pertama yaitu film The Blue Heart yang dirilis pada tahun 2015. Film ini tuh bercerita tentang Tam Atapan Punsawat, seorang remaja laki-laki yang mengalami perundungan di sekolahnya. Ia kemudian bertemu dengan seorang remaja laki-laki misterius bernama Pum Wapniti Wiwantanawang di sebuah kolam renang yang sudah terbengkalai. Setelah pertemuan pertama itu, Tam merasa bisa berbicara apa saja soal kehidupannya kepada Pam. Ia bercerita tentang kondisinya yang sering dirundung di sekolah, serta ayah dan ibunya yang membenci orientasi seksualnya. Tidak seperti drama coming of age biasa, The Blue Heart dibungkus dengan alur cerita misteri dengan bumbu klinik yang sebetulnya simbol dari kecemasan seorang remaja yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Jadi guys, itu dia sinopsis dan trailer dari film Blue Heart yang rilis pada tahun 2015. Sekarang kita beralih ke film yang kedua. Oke guys, film yang kedua ini tuh berjudul How to Win a Chicker Every Time yang dirilis juga pada tahun 2015. Nah, film ini tuh menceritakan tentang Oat yang masih berumur 11 tahun harus kehilangan kedua orang tuanya dan harus menghadapi ketidakpastian saat kakak laki-lakinya Ek harus mengikuti program wajib militer dari pemerintah Thailand. Di Thailand, setiap laki-laki yang berusia 21 tahun harus mengikuti pelatihan militer. Tetapi ada cara lain untuk menghindari hal tersebut, dengan melalui jalur undian. Jika kamu mendapat kertas warna merah, berarti kamu harus ikut wajib militer. Jika hitam, maka kamu bebas dari kewajiban tersebut. Di jalur ini menjadi ajang korupsi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk mendapatkan uang sogokan. Bagi Ek yang tidak memiliki apapun, ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika ia mendapat kertas merah. Tidak hanya Oat yang merasa terguncang dengan hal ini, tapi juga kekasihnya Ek, Jai. Tidak seperti pacarnya, Jai adalah anak orang kaya mendapat kartu hitam berkah koneksi orang tua. Menariknya melihat potret kehidupan gay serta perbedaan kelas dalam masyarakat di Thailand. Nah guys, itu dia sinopsis film kedua dan trailernya yang berjudul How to Win a Chicker Every Time yang diproduksi juga pada tahun 2015. Nah, sekarang kita lanjut ke film yang ketiga. Nah, film yang ketiga ini tuh berjudul Sweet Student Boy yang diproduksi pada tahun 2016. Nah guys, film ini tuh menceritakan tentang Nak adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang selama hidupnya hanya berfokus pada belajar dan sekolah. Ayahnya sudah lama tidak ada di dalam hidupnya, sedangkan sang ibu sibuk bekerja dan sering telah pulang ke rumah. Seperti remaja pada umumnya, Nak merasa sangat tertekan dan kesepian. Tidak hanya karena masalah keluarga, tapi juga pertanyaan dalam dirinya. Mengapa ia lebih tertarik kepada laki-laki baik secara romantis maupun seksual? Nah, di dalam kebingungannya itu, ia pun mulai belajar tentang seks dan juga cinta. Apa yang akan membuat Nak lakukan ketika semua orang sekitarnya masih menganggap homoseksualitas sesuatu yang tidak bermoral? Akankah kehidupan cinta Nak berlangsung? Nah guys, pasti di film ketiga ini tuh memiliki alur cerita yang bagus banget karena memiliki pertentangan yang benar-benar bertentangan dengan lingkungannya, dengan orang tuanya pastinya. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan filmnya? Oke guys, kita lanjut ke film yang keempat. Nah, film yang keempat ini tuh berjudul Father yang diproduksi pada tahun 2016. Nah, film ini tuh menceritakan tentang orang tua gay. Nah guys, ya mungkin masih sedikit ya film Asia yang bercerita tentang bagaimana pasangan gay memutuskan untuk memiliki anak dan membesarkan mereka di tengah kondisi masyarakat yang masih tidak menerima keberadaan pasangan sesama jenis. Nah, masalah ini yang menjadi premis dalam film Father, sebuah film gay Thailand yang bercerita tentang pasangan gay bernama Pon dan Yuke yang memutuskan untuk memiliki anak. Ketika anak mereka Butter menginjak kelas 1 SD, ia menghadapi pertanyaan dari teman-temannya tentang mengapa ia tidak memiliki ibu. Hal itu membuat Pon dan Yuke agak tidak nyaman. Seorang direktur organisasi perlindungan anak bernama Ratia kemudian menyarankan agar pasangan tersebut membantu Butter menemukan ibunya. Hal ini memunculkan konflik-konflik di antara pasangan itu, namun mereka tetap menginginkan yang terbaik untuk anak mereka.
Nah, pasti di film Father ini tuh memiliki konflik yang sangat luar biasa banget ya. Yang pertama, Butter yang sering diejek sama teman-temannya karena tidak memiliki ibu. Dan yang kedua, masyarakat yang masih tidak menerima adanya pasangan sesama jenis. Jadi guys, menurut aku ya, film Father ini tuh memiliki konflik yang sangat luar biasa. Jadi bikin penasaran banget ya untuk nontonnya. Nah guys, sekarang kita lanjut ke film yang kelima. Nah, film yang kelima ini tuh berjudul The Way yang dirilis pada tahun 2019. Nah, film itu menceritakan tentang dua remaja, laki-laki yang bernama Pop dan Dewey yang bersekolah di sekolah yang sama. Mereka sangat dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Dari interaksi-interaksi kecil dan intim itu, perasaan suka lebih dari sekedar teman pun muncul di antara mereka. Namun karena saat itu masyarakat yang tidak menerima pasangan homoseksual, Pop memutuskan mengajak Dewey kabur dari kota itu. Sayangnya, Dewey menolaknya sehingga hubungan mereka pun bubar. Nah guys, 2 dekade kemudian ketika Pop menjadi guru di sebuah sekolah, ia bertemu dengan seorang murid perempuan yang tidak hanya sama dengan Dewey, tapi sifatnya pun sungguh mirip. Penasaran dengan sang murid, Pop pun mulai kembali menelusuri kenangannya bersama Dewey untuk mencari tahu keberadaan Dewey sekarang. Nah guys, ini tuh pasti menjadi film yang mengisahkan tentang pencarian masa lalu yang belum pasti di mana keberadaannya. Drama yang sangat luar biasa banget ya, yang pastinya mencari masa lalu yang belum pasti di mana keberadaannya. Dan pokoknya ini tuh film rekomendasi banget buat kalian tonton. Nah guys, sekarang kita lanjut ke film rekomendasi yang terakhir, yang keenam, yang pastinya ini tuh film bagus banget untuk kalian tonton juga. Judulnya itu Present Style Perfect, yang diproduksi pada tahun 2020. Nah guys, film ini tuh sebetulnya merupakan sequel dari bagian sebelumnya ketika Toei jatuh cinta dengan Oat, seorang pria keren yang sebentar lagi akan menikah. Nah, pengalaman tersebut membuat Toei patah hati berat. 4 tahun kemudian dia tidak sengaja bertemu dengan Oat lagi di bandara. Semua rasa sakit hati yang ia alami kembali lagi. Nah, untuk mengobati patah hatinya, ia berlibur ke sebuah penginapan bernama Kohkot dan bertemu dengan tamu-tamu lain yang mengalami situasi patah hati yang sama. Sialnya, Oat menyusul Toei ke penginapan itu dan mengatakan bahwa ia masih merindukan dan mencintai Toei. Bagaimana Toei menghadapi situasi ini? Akankah ia tetap memilih bersama Oat setelah mengalami patah hati sedemikian rupa? Wow, ternyata film Present Style Perfect ini ternyata menceritakan masa lalu juga. Yang pastinya di film ini tuh pasti ada beberapa konflik yang pastinya bakal terjadi. Karena ternyata Oat ini ternyata sudah memiliki istri guys, dan masih mencintai Toei. Apakah Toei mau menerima Oat kembali meskipun Oat sudah memiliki istri? Nah, ini tuh film rekomendasi banget untuk kalian tonton. Jadi buat kalian yang gabut, yang gak ada kerjaan, silahkan tonton film ini ya. Oke guys, itu dia beberapa film rekomendasi dari saya yang pastinya bagus banget untuk kalian tonton. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan pastinya share ke teman-teman kalian, agar channel ini bisa berkembang lagi dan yang pastinya bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi film yang terbaru buat kalian semua. Saya Putra Aviantara Cova.